Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama lagi berkumpul di rumahnya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah segala puji syukur yang kita naikkan pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau bersorak meninggikan namanya. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur. Hati dan pikiran kita minta pertolongan dari Tuhan untuk memimpin ibadah kita pada pagi hari ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah raya pada hari Minggu ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan membuka Alkitab kita. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Nats pembimbing terambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Bila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, kita akan membacanya bersama-sama. Matius 6 ayat 33. 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya akan membacanya sekali ulang, Matius 6 ayat 33, tetapi dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syukur dan pengampunan dosa. Kita mau bersyukur untuk 1 minggu yang telah kita lalui, untuk begitu banyak berkat dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga kita memohon ampun untuk begitu banyak pelanggaran dan dosa yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kita akan angkat pujian, Kau Sangat Ku Cinta. Bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami agungkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Sungguh benar Tuhan kalau pada saat ini kami mau bersyukur ya Bapa untuk segala kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, untuk segala rancangan-Mu untuk masa depan kami. Bahkan saat ini kami mau benari ya Bapa, kami mau bersuka ya Bapa, karena kami memiliki Allah yang baik dan teramat baik ya Bapa, yang tak pernah sekalipun meninggalkan dan melupakan kami. Saat ini, kalau kami bisa berdiri di sini ya Bapa, di rumah-Mu yang kudus ini, semua karena kebaikan dan semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami mau bersyukur untuk setiap nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Yesus. Kami mau bersyukur untuk setiap perlindungan-Mu ya Bapa, untuk setiap penyertaan-Mu hari lepas hari ya Bapa. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami ya Yesus.
Kami juga saat ini mengucap syukur untuk kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, terima kasih kalau Engkau masih terus tutup bungkus kami ya Bapa, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit ya Bapa. Bahkan lebih dari itu ya Bapa, Engkau telah pulihkan kami ya Bapa dari segala sakit penyakit yang boleh kami alami. Terima kasih ya Yesus untuk kebaikan-Mu itu ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa ya Bapa, mengucap syukur untuk kecukupan berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap usaha dan pekerjaan yang masih boleh kami lakukan. Sungguh semuanya bukan karena kami mampu dan kami bisa Bapa, tapi semata-mata tadi Engkau ya Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu saja ya Yesus. Dan saat ini kami juga mengucap syukur ya Bapa, kami berterima kasih untuk perlindungan-Mu ya Bapa, untuk orang-orang terdekat kami ya Bapa, untuk orang tua kami, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk keponakan kami, untuk kakak kami, untuk adik kami, untuk teman-teman, saudara kami ya Bapa. Terima kasih kalau hingga pada saat ini Engkau masih melindungi mereka ya Bapa, menjaga mereka, sehingga kami masih bisa merasakan kasih sayang yang daripada mereka ya Yesus. Terima kasih. Dan kami juga saat ini datang ke hadirat-Mu mengaku dosa ya Bapa, begitu banyak pelanggaran yang sudah kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ya Bapa. Seringkali kami menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi menyakiti hati Engkau. Sungguh Engkau mau ampuni kami ya Yesus, dan biarlah pada pagi hari ini Engkau melayakan kami lagi ya Bapa, untuk bersama-sama duduk ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada akhirnya Bapa, kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Biar saja Engkau yang memimpin ibadah kami ini ya Bapa, dan biarlah saja nama-Mu saja yang ditinggikan, dan kemuliaan hanya untuk Engkau ya Yesus, Allah kami di tempat yang maha tinggi. Terima kasih ya Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Kita akan kitab kita kembali. Hari ini kita akan bermazmur. Mazmur pagi hari ini ambil dari Mazmur 43 ayatnya yang pertama sampai ke-5. Mazmur 43 ayat pertama. Saya akan membaca ayat pertama atau ayat yang ganjil, membacakan ayat yang kedua genap, begitu seterusnya. Ayat keempat dan ayat yang kelima kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 43 1 sampai 5 bunyi demikian. Biarkan kepadaku ya Allah, dan perjuang perkara terhadap kaum yang tidak saleh. Putkanlah orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitanmu? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman. Aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Bersama-sama, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasmi. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Sebelumnya kita mau angkat pujian, Dia tak pernah gagal. Pernah
tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, "Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kudus, gereja yang kudus dan aman, yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan persembahan. Hendaklah masing-masing membawa persembahannya dengan sukacita, bukan dengan sedih atau terpaksa, sebab Tuhan memberi dengan sukacita. Sebelum persembahan dijalankan, kita ujian bila topan keras melanda hidup. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami, untuk makanan dan minuman yang cukup. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan masih berikan. Dan kami percaya Tuhan terus menyertai dan melindungi, mencukupkan segala keperluan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau membawa kembali,
mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Benda-benda mati ini kiranya diubah oleh Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Lebih khusus lagi Tuhan, dalam pekerjaan-Mu di gereja kami ini Tuhan. Dan biarlah melalui tangan-tangan yang sudah memberikan ya Tuhan, Engkau terus melimpahi mereka dengan kasih sayang-Mu Tuhan, dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan, dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mohon Kau ajarkan kami untuk memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta, Bapak PDP Theo Saimima. Sebelumnya kita mau angkat pujian, carilah dahulu kerajaan Allah.
Shalom. Salam jumpa kembali kepada yang Tuhan Yesus kasihi. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang yang masih untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui, pada tanggal 12 September yang lalu saya sudah emeritus, dan itu berarti saya terlepas dari organisasi gereja sebagai anggota dalam kepengurusan majelis dan pelayan Tuhan. Tetapi secara fungsional saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan, baik ibadah minggu maupun di komisi-komisi kalau diminta dan berkenan untuk saya melayani seperti pada pagi hari ini. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat, seluruh rekan-rekan sepelayanan, di mana pada akhir bulan September dan awal Oktober saya mengalami kelemahan tubuh dan juga gula darah tinggi, sehingga saya saat ini berat badan turun 10 kilo. Lumayan, agak enteng. Jas siapa tahu nih yang kecil saya bisa pakai, dulu saya nggak bisa pakai. Terima kasih untuk doa-doanya sehingga Tuhan menjawab doa Bapak Ibu sekalian, dan saya sendiri di sini. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk minggu pagi hari ini lagi, di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bersama-sama masuk dalam ibadah raya. Bahkan kami dapat melangsungkannya secara tatap muka di gereja. Bahkan jemaat-Mu yang tidak dapat hadir dapat ambil bagian melalui streaming ataupun Zoom yang ada. Tuhan memberkati semua peralatan yang dipakai pada ibadah raya pagi hari ini melalui tim broadcasting. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini sebagai pemimpin pujian, sebagai pengiring pujian, sebagai pendoa persembahan, bahkan dia yang saat ini berdiri yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami menyadari kami terbatas, bahkan penuh dengan kelemahan. Dan oleh sebab itu kami mohon pimpinan pertolongan, topangan kuasa tangan Tuhan, pimpinan tuntunan dari Roh yang Kudus, sehingga apa yang Kamu persiapkan dan yang hamba sampaikan, biarlah lidah bibir mulutnya Tuhan berkati. Tuhan menopang untuk dia boleh berdiri sejenak, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga demikian Tuhan, kami sungguh-sungguh memperoleh berkat firman Tuhan pada pagi hari ini lagi. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman-Mu lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu bagian firman Tuhan. Terdapat di dalam Matius pasal 13, ayatnya yang ke-44 sampai 46.
di mana tema kita pagi hari ini adalah harta yang termahal. Matius 13:44 sampai 46. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Saya akan membacakannya bagi sidang jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ayat 44 Matius 13 berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terbenam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu." Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tadi saya sudah katakan bahwa tema kita pagi hari ini adalah harta yang termahal. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di sini maupun di rumah. Kerajaan sorga lebih berharga daripada hal lain apapun yang dapat kita miliki. Dan untuk mendapatkannya, orang harus bersedia menyerahkan semuanya apa yang dia miliki. Orang yang memerlukan harta yang terpendam di ladang tersandung pada harta itu secara kebetulan, tetapi mengetahui nilainya ketika ia, meskipun untuk memperolehnya orang itu harus kehilangan semua yang dimilikinya. Ia tidak membayar apa-apa untuk mendapatkan harta tak ternilai itu. Harta itu datang cuma-cuma bersama ladangnya. Oleh sebab itu, tidak ada yang lebih berharga daripada kerajaan sorga. Namun Allah memberikan kepada kita sebagai anugerah. Dalam perumpamaan ini, di ayat 45 dan 46, kerajaan sorga bukanlah yang diupamakan dengan mutiara yang berharga, melainkan dengan pedagangnya. Berbeda dengan gambaran sebelumnya, sekarang Yesus menunjukkan aspek lain dari kerajaan itu. Perbedaan tersebut menjadi jelas dalam transaksi di mana kerajaan membayar harga tertinggi untuk memiliki mutiara, dan harga yang Allah bersedia bayar untuk menebus kita manusia, yaitu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang berdosa melalui kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib, agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bisa memiliki dan masuk dalam kerajaan sorga. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang di sini maupun yang di rumah. Untuk bisa memiliki dan masuk ke dalam kerajaan sorga, maka kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membedakan berkat sorga dan berkat dari dunia. Berkat itu ada dua sumber. Yang satu sudah dikuasai oleh iblis, karena Adam telah gagal menjaga hubungannya dengan Tuhan dengan cara mendengarkan si ular. Berkat inilah yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus ketika ia dicobai di padang gurun. Kita tahu
bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 19. Berkat yang ditawarkan iblis merupakan suatu kekayaan yang membawa kepada maut dan menjadikan orang yang menerimanya tidak akan puas serta menjadi budak darinya. Sedangkan berkat yang satu lagi itu sumber berkat sesungguhnya yang berasal dari sorga dan ditawarkan Yesus kepada setiap orang yang percaya dan mendengar baik-baik serta melakukan dengan setia. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan agar kita rukun bersatu, mengandalkan Tuhan, rendah hati, takut akan Tuhan dan murni hatinya serta bersih tangannya. Berkat inilah yang akan mengejar setiap orang yang hidupnya sungguh-sungguh melakukan firman-Nya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 1 dan 3. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur 127 ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat 4 sampai 6. Jika engkau baik-baik kepada Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat itu akan datang kepadamu dan menjadi bahagianmu. Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Diberkatinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amsal 10 ayat 22. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Berkat yang dari Allah yang merupakan sumber berkat bukan hanya berkat secara kekayaan, melainkan juga hal yang lainnya yang mana iblis tidak bisa memberikannya kepada kita. Sekaligus akan membuat kita dipuaskan dan dikenyangkan. Ada orang yang menerima berkat kekayaan, tetapi belum tentu hidupnya akan bahagia karena hatinya selalu kurang dan tidak dapat dipuaskan. Kita ini bukan mencari dan diperbudak oleh berkat dari si jahat, melainkan kita ini dikejar berkat dari Allah yang merupakan sumber berkat itu sendiri. Kalau kita mempunyai keinginan dan bersahabat dengan dunia, maka kita akan mati-matian bersahabat dan mengejar berkat dari dunia. Tapi sebaliknya, jika kita bersahabat dengan Allah, maka berkat Allah itu akan mengejar kita. Itulah perbedaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di sini maupun di rumah. Oleh karena iblis pernah merampas
berkat Allah untuk manusia. Maka sekarang Allah tidak ingin hal itu terulang kembali. Maka syarat yang diberikan oleh Allah adalah mencari kerajaannya dan kebenarannya lebih dahulu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33, nats pembimbing kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maupun yang di rumah. Carilah dahulu kerajaan Allah berarti mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Memenuhi pikiran kita dengan keinginan-keinginannya. Mengambil karakternya menjadi pola hidup kita. Serta melayani dan mentaati Dia dalam segala hal. Apakah yang benar-benar penting bagi kita? Orang, benda, tujuan, dan keinginan-keinginan lain. Semuanya bersaing untuk dijadikan prioritas. Salah satu dari hal-hal tersebut bisa dengan cepat menjadi paling penting bagi kita jika kita tidak secara aktif memilih untuk memberi Allah tempat yang pertama dalam aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, belajarlah menyaring semua firman Tuhan dengan baik. Jangan sampai iblis memakai sekelumit firman Tuhan untuk menyesatkan kita. Sebagaimana kita ditawari kekayaan, asal berani memberikan sesuatu seperti persembahan, persepuluhan, yang mana tidak mendidik kita untuk dekat kepada Tuhan. Hal itu memang baik, tetapi belum tentu benar karena motivasinya yang salah. Bahkan melatih hati kita menjadi serakah dan bersahabat dengan dunia. Yang tertulis di Malaki dan Hagai diserukan hanya untuk orang-orang yang kikir. Sebab orang yang kikir itu sulit untuk memberi. Maka orang kikir itu tertulis dalam Alkitab sebagai calon kerajaan neraka. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-10. Lain halnya kalau orang yang sungguh-sungguh bertobat itu akan menjadi murah hati. Tidak perlu disuruh-suruh, tidak ada dorongan, tetapi ada dorongan sendiri untuk memberikan persembahan, bahkan melebihi apa yang ditetapkan. Sebagaimana seorang Sakius adalah seorang yang pemungut cukai dan orang yang berdosa. Ketika Tuhan Yesus datang dan makan di rumahnya, Sakius bertobat. Dan hasilnya adalah dia membagi-bagikan dan mengembalikan uang yang tidak pernah benar yang pernah diterimanya atau diperas dari orang lain. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Dalam kitab Hagai pasal 1, Tuhan menjanjikan berkat jika kita memperhatikan rumah Tuhan juga. Selain dari rumah kita masing-masing, sampai rumah Tuhan menjadi reruntuhan, maka Tuhan akan mengembuskan segala hasil dari jerih payah kita. Di dalam Malaki 3 ayat 10 berbicara tentang tantangan Tuhan akan persembahan persepuluhan, dan Tuhan memperbolehkan untuk diuji. Hal ini menunjukkan keegoisan dari anak-anak Tuhan yang mementingkan diri sendiri dan kekikiran anak-anak Tuhan,
sehingga Tuhan menantang mereka. Padahal kita tahu berkat itu datang dari Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah kutuk dan berkat. Bumi ini sudah dikutuk oleh Allah karena dosa. Kutuk yang pertama karena Adam dan Hawa tidak mendengarkan suara Tuhan. Bahkan mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan setia. Demikian pula Adam lebih mendengarkan istrinya daripada Tuhan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 17. Kutukan yang kedua bagi bumi ini dan khususnya bagi Kain, karena Kain membiarkan dosa menguasai hatinya, dosa yang ditimbulkan melalui iri hati. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di Kejadian 4 ayat 10 sampai 12. Kutukan yang ketiga, kita tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dan kutukan yang ketiga ini juga karena kita tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan manusia. Firman-Nya, tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ulangan 28 ayat 15 sampai 46. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripadaku. Yeremia 17 ayat yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di sini maupun yang di rumah. Bumi ini sudah terkutuk. Dan tentunya manusia di bumi ini kena dampaknya atau akibatnya. Jadi bagaimana agar kita bisa menerima berkat yang mengejar kita? Tentunya kita harus mendengarkan akan suara Tuhan. Tentunya dengan baik dan setia. Melakukan apa yang dianjurkan dan setia selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Maka kita perlu bersahabat dengan Tuhan dan menjauhi dunia dan segala keinginannya agar berkat itu mengejar kita. Tapi kalau kita mengejar berkat dan bekerja dengan susah payah karena kutukan ini kita akan menerima berkat. Namun berkat itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari dunia yang sudah merampasnya dari tangan Adam. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Hal yang harus kita perhatikan yang ketiga adalah jangan memancing berkat Tuhan.
banyak anak-anak Tuhan tanpa menyadari memancing berkat dari Tuhan dengan jalan memberikan uang sebagai persembahan dan persepuluhan untuk mendapatkan berkat yang lebih besar lagi. Hal itu sama dengan cara memancing ikan. Firman Tuhan mengatakan, mintalah, bukan pancinglah. Carilah, bukan pula pancinglah. Ketoklah pintu, bukan pancinglah. Maka kamu akan mendapat. Saya ulangi, maka kamu akan menerima, mendapat, dan pintu akan dibukakan. Jadi jangan memancing berkat, melainkan mintalah, carilah, dan ketuklah pintu. Taburlah, maka kamu akan menuai. Sebanyak engkau menabur dan seluas yang engkau miliki, itulah tuaianmu. Walaupun kita menabur banyak, tetapi kalau luas tanahnya kecil, maka kita akan menuai batas maksimal dari tanah itu. Tetapi ada yang menabur sedikit, sedangkan luas tanahnya besar, maka hasilnya pun akan sedikit. Menabur banyak akan menuai banyak. Siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Artinya menabur banyak itu harus di berbagai sisi kehidupan. Sama dengan artinya tanah yang luas tadi. Oleh sebab itu, berikanlah juga untuk orang miskin dan orang yang kekurangan, orang yang membutuhkan, hamba-hamba Tuhan yang memerlukan, dan gereja kita masing-masing dan lain-lainnya. Ada sebuah ayat yang berkata, barang siapa memberikan pada orang miskin, maka ia mempiutangi Tuhan. Artinya Tuhan akan membayar, karena hal itu sama dengan ia berhutang kepada kita. Jadi kalau kita ini murah hati, baik hati, penuh kebaikan dan kebajikan, suka menolong orang, memberikan ketumpangan, dan melayani dengan segenap hati, maka Tuhan akan membayar hal itu. Walaupun kita tanpa memintanya. Sebab kebaikan, kemurahan, suka menolong, memberikan tumpangan, melayani, kebajikan, itu keluar dari hati yang penuh belas kasihan. Dan itu dikerjakan oleh dorongan roh, yaitu buah-buah roh. Bukan karena ingin memancing berkat, karena hal itu akan membuat mereka tersiksa secara luar biasa. Tapi kalau persembahan lainnya, apapun namanya, lebih banyak dikarenakan oleh tanggung jawab, panggilan, dan bisa juga terpaksa. Jadi ada banyak cara mendatangkan berkat dari sorga, yaitu yang pertama, memancing berkat. Ini tipe anak-anak. Yang kedua, meminta, mencari, dan mengetuk pintu. Ini tipe murid. Yang ketiga, menabur yang baik. Ini tipe seorang hamba. Yang keempat, mempiutangi Tuhan. Ini tipe sahabat. Dan yang kelima, dikejar berkat. Ini tipe mempelai. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di sini maupun di rumah, berikanlah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Pemberian yang baik, takaran yang baik dipadatkan sampai tumpah keluar, dan ukuranmu mengandung satu pengertian bahwa setiap orang itu mempunyai ukuran berkatnya masing-masing sesuai dengan porsinya masing-masing, dan berkat itu yang sesuai dengan ukurannya akan dipadatkan dan sampai tumpah keluar, tetapi tidak tumpah ruah karena dipadatkan dahulu dan digoncang setelah ia baru dan tumpah keluar, tapi tidak sebanyak yang di ukuran itu. Sebagaimana contoh ketika Tuhan Yesus membuat mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan, cukup untuk ribuan orang yang di sana, namun ada sisanya 12 bakul. Itulah yang dimaksud dengan tumpah keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang ada di sini maupun yang di rumah. Oleh sebab itu, mintalah sesuai dengan ukuran yang kita miliki. Kalau ukuran porsi kita besar, belum tentu ukuran porsi orang lain sama atau lebih kecil. Dan sebaliknya, cobalah mengetahui berapa besar ukuran dan porsi berkat untukmu, untuk keluargamu, dan untuk temanmu, atau juga untuk hamba-hamba Tuhan, sehingga semua dapat diisi dengan penuh sesuai dengan ukuran masing-masing. Tapi jangan sampai berlimpah ruah. Banyak orang yang tidak mengetahui betapa besar ukuran berkat baginya, sehingga mereka mengisi berlimpah ruah, sehingga kehidupan mereka menjadi hancur. Banyak orang memaksakan untuk mendapatkan berkat melebihi batas ukurannya, maka akibatnya mereka hidup kekurangan dan menderita, bahkan sampai anak cucunya ikut menanggungnya. Kalau mau terus berkat itu mengalir, maka salurkan itu untuk atau bagi mereka lainnya yang tidak bisa membalasnya padamu, sehingga Tuhan yang berhutang pada kita. Dan terus lakukan hal yang baik, yang mana anak cucu kita akan menuai juga. Tapi sayangnya kita banyak mengambil melebihi batas yang ditentukan tanpa memberikan dan subur, sampai akhirnya berkat anak cucu pun dirampas. Saya melihat banyak orang yang hidupnya, karirnya, pelayanannya karena kelebihan berkat. Sebaliknya juga mereka hancur hidupnya, karirnya, pelayanannya karena miskin, namun tetap ingin kaya. Dengan berdoa dan meminta sesuatu tanpa tahu ukurannya, maka bisa saja permintaan ini melebihi ukurannya, dan itu sulit untuk dijawab oleh Tuhan karena salah berdoa. Sebab permintaan itu untuk hawa nafsunya. Tadi kita sudah berdoa Bapa kami. Di sana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oleh sebab itu, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, agar doa-doa kita tidak disusupi
oleh hawa nafsu serakah, ambisi, rakus, iri hati. Karena manusia pada akhir zaman ini banyak yang menjadi hamba uang, sombong, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Dan akan datang masa yang sukar. Jadi harus pandai-pandai mencukupkan diri agar tidak jerat hutang dan tipu daya iblis. Kalau sudah terjerat, maka akan menjual kehendak Allah atau hak kesulungan hanya karena berkat pinjaman atau fasilitas, sebagaimana Esau menjual hanya karena semangkuk sup kacang merah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang kita perhatikan yang keempat adalah merespon seperti Sakius. Hai Sakius, turunlah dari pohon itu. Sakius mendapat sesuatu yang paling berharga, sehingga ia rela untuk kehilangan harta bendanya yang kalah berharga dengan yang telah didapatnya. Sakius zaman sekarang ingin mendapatkan, tetapi tidak berani melepaskan apa yang dimilikinya. Karena Sakius zaman sekarang belum turun dari pohon, sebaliknya terus memanjat pohon itu untuk melihat, menyaksikan Tuhan Yesus. Mereka asik dengan pemandangan-pemandangan dan pengetahuan rohani, tetapi tidak mau menerima Tuhan Yesus untuk datang dan makan bersama di rumahnya. Ini namanya garam yang sudah tidak asin lagi. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak lagi ada gunanya. Lukas 14:33 sampai 35. Atau seperti seorang muda yang kaya, dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana agar supaya beroleh hidup yang kekal? Orang muda yang kaya ini sudah mengikuti semua perintah Allah. Dia rajin memberi persembahan, menjalankan Taurat dan yang lainnya. Hal itu memang cukup baik. Hanya Tuhan mengatakan, kalau mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Matius 19:16 sampai 26. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Ketika orang muda yang kaya ini mendengar perkataan itu, ia pergi dengan hati yang sedih. Sebab banyak hartanya. Memang sukar bagi orang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi bagi orang kaya untuk masuk ke surga lebih sukar dari orang miskin. Oleh karena itu harus lebih rendah hati, melayani dan berjuang menambahi imannya dengan segala macam kebaikan, kemurahan dan yang lainnya. Hati orang muda ini sudah dikuasai dunia, sehingga tidak bisa melihat ada sesuatu yang melebihi dari seluruh miliknya yang sedang ditawarkan padanya. Tidak seperti Sakius, orang muda ini naik ke pohon lebih tinggi, sebagaimana seperti Sakius. Tetapi ketika tawaran itu datang,
dia tidak mau turun. Dia ingin dekat, menonton, hadir, melihat, dan berkorban untuk dapat melihat sebuah pertunjukan tentang Tuhan Yesus dan mujizatnya. Atau juga melihat dan mendengar pengajaran firman Tuhan dan melihat kuasa, tetapi tidak mau terlibat menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih yang ada di sini maupun di rumah. Ada beberapa banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya sama seperti orang muda yang kaya ini. Atau menjadi Sakius zaman sekarang yang tidak mau turun dan meninggalkan pohonnya. Mereka sedang menikmati pohonnya, fasilitas, kedudukannya yang tinggi, sehingga Tuhan yang bersahabat dengannya tertolak karena mereka lebih menyukai pohonnya dan kekayaannya. Jangan terkejut jika suatu saat Tuhan akan menebang pohon-pohon itu, agar para Sakius zaman sekarang tidak lagi memanjat pohon-pohon itu. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita perhatikan adalah kaya di hadapan Allah bukan untuk diri sendiri. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Pengkhotbah 5 ayat 9 dan 10. Orang yang dikaruniai kekayaan, harta benar dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Pengkhotbah 6 ayatnya yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, yang ada di sini maupun di rumah. Ingat kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya ini mengalami hidup secara berlebihan dan tidak kekurangan apapun. Setiap hari bersukaria dalam kemewahan, sedangkan Lazarus orang miskin makan dari sisa-sisa makanan. Kemudian Lazarus ini mati dan orang kaya itu juga mati. Bedanya, Lazarus mendapatkan tempat yang baik dan dalam pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini masuk dalam lautan api sehingga merasakan panas yang sangat-sangat. Kekayaan orang ini tidak membuatnya bisa masuk ke sorga, bahkan menjerumuskannya. Padahal pada waktu dia hidup ada banyak kesempatan yang bisa diperbuatnya ketika ia kaya. Ternyata kekayaan yang dimilikinya adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk disimpan di sorga. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Janganlah kekayaan itu diberikan sebagai pancingan untuk memperbanyak kekayaan lagi, melainkan berikanlah sebagai ucapan syukur, sebagai persembahan untuk orang yang kekurangan, orang yang miskin. Dan itu berarti kita menyimpan kekayaan di sorga. Ternyata banyak anak-anak Tuhan yang keliru dalam melakukan yang baik agar mendapatkan lebih lagi, sehingga mereka beribadah bukan untuk mencari Tuhan, melainkan untuk mencari kekayaan dan berkat. Tapi saya percaya bukan di gereja ini, di gereja tempat lain.
Seandainya setiap anak-anak Tuhan ketika datang ke rumah Tuhan, mereka hanya memfokuskan untuk mencari Tuhan, maka ibadahnya saya ulangi, kalau mereka datang ke rumah Tuhan untuk memburu harta atau mujizat, maka Tuhan akan menyembunyikan dirinya bagi mereka, karena mereka sudah menjadi sahabat dunia. Allah ingin ia dimiliki oleh manusia, bukan berkatnya, bahkan seharusnya dirinya, sehingga dia bisa memberikan apa saja yang menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, yang keenam atau yang terakhir, Allah membuat kita berhasil. Kita tahu Daud sebelum menjadi raja, ia dimusuhi oleh Raja Saul, sehingga Daud lari menyelamatkan diri, menyelamatkan bangsanya dari musuh. Daud berhasil menjalin hubungan baik dengan Yonatan, berhasil tidak membalas dendam kepada Raja Saul, berhasil menghadapi penderitaan, berhasil lulus dari pencobaan, berhasil lolos dari setiap musuhnya, bahkan memimpin pasukannya, menjadikan orang-orang buangan menjadi pahlawan dan yang lainnya. Daud bukan makmur, tetapi berhasil. Daud mendapatkan banyak keberhasilan selama dia berjalan di jalan Allah. Dan keberhasilan itu juga disertai otomatis dengan berkat. Jadi berkat itu bukan keberhasilan dan kelimpahan. Itu bukan pula keberhasilan, tetapi keberhasilan menghasilkan berkat dan juga kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Tuhan datang memberikan hidup dalam arti status kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Dan di sana kita akan mempunyai dalam segala kelimpahan sebagai upah atas pekerjaan, pelayanan, dan pengorbanan kita padanya. Bukan hidup berkelimpahan dalam hal materi saja, sebab disebutkan dahulu mempunyai hidup dan kemudian diteruskannya mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebagai manusia, keberhasilan itu mutlak agar kita bisa mendapatkan segala kelimpahan. Segala bukan hanya kekayaan untuk berhasil dalam segala hal. Yang utama adalah berhasil dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maka kita akan mengerti secara menyeluruh firman Tuhan. Bukan picik dan buta yang hanya mengambil yang sepotong bagian dari firman Tuhan dan menjadikan itu dasar utama. Dengan keberhasilan mengenal Tuhan Yesus secara benar, maka kita membuka peluang untuk menjadi sahabatnya dan memposisikan diri menjadi musuh dunia. Di samping itu menjadikan kita giat dan berlimpah-limpah atau berkelimpahan akan iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih,
Jadi bukan kekayaan saja dan egois. Tuhan datang supaya kita memperoleh hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, yaitu kelimpahan, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, sebaliknya berhasil. 1 Petrus 1 ayat yang ke-10. Biarlah kita seperti Sakius yang sungguh-sungguh melihat bahwa harta yang termahal adalah kerajaan sorga, sehingga apa yang dia miliki itu semua dianggap hampa, tidak berguna. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Kita harus dapat membedakan mana berkat yang dari sorga dan dari dunia yang sudah dikuasai oleh iblis, agar kita tidak terjerat oleh tipu dayanya yang menggunakan memanipulasi beberapa ayat untuk membelokkan iman kita ke arah yang salah. Dengan cara itulah iblis terus mencobai kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah itu bukan hanya sanggup memberikan kekayaan, melainkan juga keberhasilan dan segala hal, sehingga kita jangan hanya memfokuskan diri kita hanya dalam hal kekayaan. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa hatinya telah dikuasai keserakahan tentang kekayaan atau berkat. Padahal Tuhan memberikan pada kita sesuai dengan ukuran yang ada. Sehingga apabila hal itu terus dipaksakan, maka justru akan menghancurkan hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak melihat ukuran dirinya sendiri, sehingga mereka terus memancing berkat dari Tuhan yang membuat akan hati Tuhan begitu pilu dan sedih. Berusahalah kaya di hadapan Allah, mencoba untuk mendengar serta peka akan suara Tuhan, maka kita akan dikejar berkat sesuai dengan bidang dan ukuran kita masing-masing. Allah pasti memberikan itu tanpa kita harus meminta, asal sesuai dengan ukuran dan kebutuhan yang ada pada diri kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya lagi. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat, kita angkat untuk meresponi firman Tuhan. Pujian sebelum firman Tuhan tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun bila Roh Kudus-Mu terus berbicara dan mengingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami hidup. Bila kami selalu berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan-Mu dan pilihan-Mu makin teguh, sehingga kami sungguh-sungguh peka terhadap panggilan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Sakius. Sehingga pada akhirnya apa yang dia miliki itu semua tidak berarti, karena dia sudah memiliki akan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini lagi. Dan bila Roh Kudus-Mu terus menyempurnakan dalam kehidupan kami, karena hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya lebih luasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini kami terus mau menyerahkan akan setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di gereja-Mu GKN Betania. Dari Gembala Sidang, Ibu Gembala, anak kekasih Yosi, begitu juga Bapak Ibu Majelis dengan keluarga mereka, Bapak Ibu Badan Pengurus, komisi-komisi, segala minggu, badan pengurus, pengasuh yang ada, bahkan juga muda-mudi, komisi pria dan komisi wanita. Bapak, kami mau menyerahkan seutuhnya pelayan-pelayan-Mu ini. Tambahkan hikmat-Mu kepada mereka, begitu juga dengan saudara kasih kami Sudirman yang saat ini bersama-sama dengan kami melayani Jemaat GKN Betania, khususnya untuk menangani akan muda-mudi. Beri hikmat-Mu limpah-limpah bagi mereka Tuhan, sehingga di dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan, mereka sungguh-sungguh mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan yang mereka miliki, tetapi mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan akan setiap program kerja, baik majelis, baik komisi-komisi untuk tahun 2021 sampai 2022. Biar apa yang sudah mereka canangkan dan rencanakan pada waktunya, biarlah semua dapat berjalan dengan baik, bukan karena kami mampu, tapi semata-mata ada pertolongan dan campur tangan Tuhan di sana. Untuk tim inventarisasi yang saat ini sedang melaksanakan renovasi akan pastori rumah pelayan. Bila Tuhan, dana yang masih kurang, yang dibutuhkan, Engkau memberkati akan jemaat Tuhan, sehingga mereka dapat menyisihkan sebagian untuk menutup akan kekurangan bagi renovasi akan rumah pastori saat ini Tuhan. Bapa, kami terus menyerahkan tim misi diakonia. Bila Tuhan terus memberkati mereka dengan setiap apa yang mereka hendak laksanakan, bahkan terus berikan mereka ide-ide yang baik untuk mereka lakukan dan laksanakan di tengah-tengah jemaat-Mu GKN Betania. Menyerahkan tim broadcasting yang terus berusaha menyempurnakan apa yang saat ini masih kurang. Tuhan memberkati Bapak Janu Wijaya dengan rekan-rekan yang ada. Mereka masih muda Tuhan, namun berikan mereka kemampuan untuk sungguh-sungguh memberikan diri mereka melayani Tuhan lewat tim broadcasting. Sehingga apapun dalam kehidupan mereka, dalam studi mereka, Engkau berkati Tuhan. Bapak, kami menyerahkan tim musik, Litmus, dengan segala tanggung jawab, bahkan segala yang hendak mereka sempurnakan, baik peralatan, baik
singernya, baik pemain-pemain musik. Tuhan terus tambahkan hikmat, kemampuan, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati jemaat-Mu Tuhan dalam situasi pandemik saat ini, di mana banyak kepala keluarga atau anak-anak mereka yang harus dirumahkan, bahkan di PHK. Tuhan, kami percaya Engkau mengetahui akan kebutuhan hidup mereka, dan Engkau hadir sama tengah keberadaan mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan hari lepas hari. Dan bagi mereka yang saat ini terkena dampak COVID-19 dan harus diisolasi, harus dirawat terpisah, Engkau melawat mereka Tuhan dengan kasih setia-Mu, memulihkan, menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh berada kembali di tengah-tengah keluarga mereka bersama-sama. Bapa, kami terus menyerahkan tim medis, para dokter, juru rawat, non medis yang menangani sebagai garda terdepan untuk orang-orang yang kena dampak COVID-19. Tutup fokus mereka juga Tuhan, sehingga mereka sendiri tidak menjadi korban. Karena begitu banyak sudah korban yang berjatuhan Tuhan. Ada suami, ada istri, ada anak-anak yang menjadi dokter selama mereka menangani, dan akhirnya mereka menjadi korban. Tuhan, kuatkan orang-orang yang mereka kasih yang ditinggalkan. Karena apa yang mereka lakukan sungguh mulia di hadapan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam pemulihan, jemaat-Mu yang sakit, yang harus dirawat di rumah sakit, yang harus memulihkan kesehatannya di rumah. Tuhan terus memberkati obat-obatan yang dipakai menjadi sarana untuk memulihkan mereka. Sucikan, berkati obat, makanan, minuman yang asup ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh pulih. Di sana ada Bapak Pendeta Susan Krismawan, ada Yani Rambe, ada Bapak Ibu yang lain-lain yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu Tuhan. Tapi Engkau mengetahui dan mengenal mereka. Lawatan-Mu cukup buat mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau tidak membiarkan mereka, tapi Engkau hadir dan turut merasakan apa yang mereka rasakan. Kami terus berdoa Tuhan bagi lingkungan yang ada di gereja kami saat ini. Bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena mereka boleh menerima kami dan kami dapat melakukan kegiatan-kegiatan kami tanpa ada gangguan. Berkati mereka Tuhan, apapun pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, berkati Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berikan hikmat, kemampuan, bahkan malaikat surga yang berpasukan menjagakan mereka Tuhan dari niat-niat orang jahat yang ingin menjatuhkan, melengsarkan. Di balik mereka semua itu ada kuasa jahat. Namun kuasa Tuhan lebih besar. Hancurkan, patahkan mereka Tuhan, sehingga rencana jahat mereka tidak ada satupun yang terlaksana, karena penjagaan malaikat surga yang berpasukan bersama TNI Polri, sehingga negara kami aman Tuhan. Kami teringat akan rakyat Indonesia yang saat ini terkena musibah, baik itu tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang. Tuhan melalui pemerintah setempat, pemerintah pusat maupun departemen yang berkompeten untuk menangani, biarlah mereka sungguh-sungguh memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh dapat merasakan akan perhatian
dari pemerintah, baik setempat maupun yang dari pusat. Bapa, kami terus menyerahkan akan jemaat-Mu yang lansia, yang saat ini berada di rumah tangga mereka masing-masing. Kalau ada di antara mereka dalam kelemahan tubuh, bila Engkau melawat mereka Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa itu menjamah, mengangkat semua kelemahan yang ada pada tubuh fana mereka, sehingga mereka boleh bersyukur dan melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan mereka. Berberkati anak-anak kami yang studi, sebagian sudah melalui tatap muka, namun sebagian masih melalui online. Berikan semangat untuk terus belajar. Memberkati para guru, hikmat-Mu tambahkan bagi mereka, kesabaran-Mu tambahkan bagi mereka. Bahkan memberkati pimpinan sekolah, yayasan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyerahkan seluruh rakyat Indonesia yang sekalipun saat ini sudah berkurang korban yang terkena COVID, namun biar mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk menjaga akan terjangkitnya atau luas dampak COVID-19 ini lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak Tuhan yang hendak kami minta bagi jemaat-Mu, bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja-Mu. Kami teringat akan sinode kami, baik sinode pusat, sinode daerah. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang bertanggung jawab untuk melihat, memperhatikan gereja-gereja lokal GKN yang ada di Nusantara ini. Tambahkan terus Tuhan hikmat-Mu, kemampuan-Mu bagi mereka, sehingga selain mereka menjadi gembala sidang di gereja mereka masing-masing, mereka mempunyai tanggung jawab juga untuk melihat akan gereja-gereja lokal yang lain. Terima kasih Tuhan. Ini syafaat kami Tuhan, jauh dari sempurna, dan bila Roh Kudus-Mu sendiri yang menyempurnakan itu bagi kami. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami sandarkan akan syafaat kami pagi hari ini lagi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kalau kita sudah dilawat kembali oleh kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menemani kita, bisa menuntun kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam kita melakukan hari lepas hari. Saat ini saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat yang akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta, Bapak PDP Theo Saimima. Kita mau angkat pujian, Kupercaya Janji-Mu. Kau Bapa yang
Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di sini maupun di rumah. Kini pulanglah dengan iman. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, pengasihan yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Sang Putra, di dalam pimpinan pertolongan melalui Roh Allah yang kudus, memperbarui berkat-Nya atas sidang jemaat sekalian, mulai daripada saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dimohon kesabarannya sejenak untuk pembacaan warta gereja. Petugas ibadah Minggu 31 Oktober 2020. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Jojor Minaria Santoso, liturgi oleh Bapak Anggita Budi Prakoso, dan doa persembahan oleh Ibu Apriliani, dan pelayan kantong persembahan oleh Saudari Rita Elizar. Transfer bisa ditransfer ke nomor yang tertera selaku bendahara majelis, dan mohon pastikan muda-mudi yang diadakan pada hari ini Minggu tanggal 24 Oktober pukul 14, acara diskusi liturgi akan dibawakan oleh Saudari Cindy dan bicara oleh majelis. Ibadah Komisi Wanita hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18, acaranya adalah renungan liturgi oleh Ibu Ruth Mesa, doa persembahan oleh Ibu Marnia Haria, dan pembicara oleh majelis. Ibadah Komisi Pria setiap hari Sabtu tanggal 13 November 2021 pada pukul 19, acaranya adalah diskusi liturgi oleh Pak Hendrik Londo dan pembicara dari BPKP. Minggu kelima dan bertepatan pada tanggal 30 acaranya ada oleh Bapak Eli Wortican, pengumuman oleh Bapak Ferdinand Latekai, dan pembicara oleh dari besok. Dan saat ini dana yang terkumpul baru 51 juta dari targetnya adalah 60 juta. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin ambil bagian memberikannya, dari pastori ini dapat memberikan persembahannya majelis bidang inventaris atau bisa langsung ke bendahara majelis. Terima kasih. Komitmen dana misi tahun 2021, tim misi mengajak Ibu Bapak Saudara sekalian yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahannya dalam pendanaan misi dapat ditransfer ke bendahara majelis, nomor rekening tertera pada. Terima kasih. Tim juga mengajak Bapak Saudara sekalian untuk melakukan ambil bagian dalam online yang dilakukan setiap hari
pukul 5 sampai dengan pukul 6. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat yang berulang tahun pada akhir Oktober dan awal bulan November. 4 Oktober 1, Gembala Sidang kita Bapak Yefta Santoso berulang tahun 51. Dan kita mengucap selamat tahun, biar Tuhan saja yang terus memberkati pelayanan dan Bapak lakukan. Kita akan pulang ke rumah tangga kita masing-masing. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita mau angkat pujian, kita harus membawa berita. Boleh mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.